Di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya Salaman juga. Nah, ini teman-teman, seandainya di negara ini diperbolehkan para mantan presiden untuk mencalonkan lagi, seperti Pak SBY, kesempatan untuk mencalonkan lagi, seperti Ibu Megawati, kesempatan juga untuk mencalonkan lagi, juga Pak Jokowi. Nah, ini orang yang suka mengeluh-eluhkan. Wah, bagus Bu Megawati, bagus Pak SBY, bagus Pak Jokowi. Nah, ini sebenarnya saatnya besok itu. Bisa juga ada 4 kandidat. 1, Ibu Megawati, Pak SBY, Prabowo, Jokowi. Itu akan lebih bagus ditarungkan supaya betul-betul mana rakyat yang betul-betul mencintai hampir mayoritas yang diidolakan. Kalau saya secara pribadi supaya rakyat ini rukun, supaya kita fair, semua kandidat-kandidat itu adalah dari mantan-mantan presiden. Karena terus terang saja, saya secara pribadi sebagai silent majority, saya masih mengidolakan Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi terus terang saja secara tindakannya, secara sikapnya adalah satu betul-betul warga negara Indonesia yang mengedepankan etika yang lebih baik. Karena apa? Seorang bapak negara mencerminkan sebagai warga negara Indonesia etika ketimuran. Yang kedua, kalau negara kita ini mau lebih baik, jangan memelihara para koruptor. Koruptor itu betul-betul sudah merugikan negara, juga menyesatkan anak bangsa, lebih baik dihukum mati. Karena itu sebagian untuk mengurangi populasi manusia jahat di alam semesta ini. Apa salahnya jika para koruptor memang betul-betul itu membuat negara ini makin kacau, membuat negara ini membuat kesenjangan sosial di antara pejabat negara dan rakyat jelata. Kekayaan negara ini hampir dikuasai para pejabat, rakyat jelata tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mendapatkan subsidi itu pun sekarang dihilangi seperti Pertamax. Pertamax apakah itu hanya untuk orang kaya? Orang kaya berhak hidup di negara ini dan berhak disubsidi. Subsidi itu bukan pilih-pilih, bukan kaya maupun miskin. Subsidi untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena yang notabene bukan PNS, mereka butuh subsidi. Karena sesuai dengan pasal 33, kekayaan negara, hasil bumi, laut, udara, dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tidak pilih-pilih. Disinilah demo kita bukan membuat kerusuhan di jalan-jalan, tetapi kita gunakan medsos ini untuk menyuarakan aspirasi rakyat lewat medsos. Saya kira lebih efektif karena ini ditonton banyak ribuan masyarakat Indonesia. Kalau kita turun di jalan-jalan, yang terjadi adalah justru kita ini memberikan suatu contoh yang menghambat ekonomi kerakyatan. Karena dengan adanya demo di jalan-jalan, kita mau ke pasar, kita mau belanja ataupun tukang ojek ataupun pergi ke rumah sakit itu terhambat oleh banyaknya para pendemo yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. Sedangkan orang yang mau pergi ke pasar, yang mau pergi ke rumah sakit, maupun tukang ojol itulah sebagai bangsa Indonesia butuh kelancaran untuk fasilitas umum. Maka dari itu kita gunakan demo itu wajib hukumnya, tetapi gunakanlah demo yang tidak merugikan sesama bangsa Indonesia. Mari kita suarakan, RUU perampasan aset koruptor harus disahkan kalau kita mau ikut menyukseskan pemilu yang akan datang. Yang kedua, demo kita adalah semua para koruptor yang sudah merugikan negara kita, hukum mati. Hukum mati supaya mereka tidak bisa menggerakkan demo ada di mana-mana. Karena uang hasil koruptor yang supaya tidak terhembus dengan kasusnya, bisa juga uang tersebut untuk mengelola ormas-ormas atau siapa saja untuk menggerakkan atau membuat kegaduhan di negeri ini. Kita gunakan akal waras kita,
hidup ini harus ciptakan hidup damai, nyaman, dan bahagia di negara kita.